akan menjelaskan fungsi linier penawaran. Di sini saya menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Sebelum saya melanjutkannya, saya akan menjelaskan rumus-rumus tersebut. P1 itu dia sama dengan harga awal, sedangkan P2 itu dia sama dengan harga setelah mengalami perubahan. Sedangkan Q1 yaitu kuantitas awal, sedangkan Q2 itu kuantitas setelah mengalami perubahan. Maka di sini nilai dari P1 itu sama dengan 2000, P2 itu sama dengan 1800, Q1 sama dengan 20 dan Q2 sama dengan 10. Oke, baik. P kurang 2000 per 1800 kurang 2000, sedangkan Q kurang 20 per 10 kurang 20. Maka hasilnya P kurang 2000 per negatif 200. Dapat negatif 200 itu dari mana? Didapat dari 1800 dikurangi dengan 2000, maka hasilnya negatif 200. Sedangkan Q kurang 20 per negatif 10. Dapat negatif 10 ini didapat dari 10 dikurangi dengan 20. Baik, jadi kita lanjut. Negatif 200 Q kurang dengan 20 sama dengan 10, P kurang dengan 2000. Maka hasilnya negatif 200 Q. Kenapa bisa ditulis negatif 200 Q? Dikarenakan negatif 200 dikali dengan Q hasilnya negatif 200 Q. Sedangkan 4000 ini didapat dari negatif 200 dikali dengan negatif 20, hasilnya positif. Dikarenakan negatif bertemu negatif hasilnya positif, maka negatif 200 dikali dengan negatif 20 hasilnya 4000 plus 4000. Terus 10P ini didapat dari 10 dikali dengan P hasilnya 10P. Terus ditambah dengan 20.000. 20.000 ini didapat dari 10 dikali dengan 20.000 dikali dengan 2000, maka hasilnya itu 20.000. Terus hasil dari negatif 200 Q itu dia sama dengan negatif 10P ditambah dengan 20.000 dikurangi dengan 4.000. Kenapa di sini tandanya negatif? Karena saya menggunakan perpindahan ruas atau dari ruas kanan berpindah ke ruas kiri. Maka di sini kita menggunakan negatif. Jadi di sini kita penurunan dari kanan ke kiri. Maka negatif 200 Q dia sama dengan negatif 10P ditambah dengan 16.000. 10P negatif 10P kita turunkan, terus 16.000 ini didapat dari 20.000 dikurangi dengan 4.000, maka hasilnya itu 16.000. Kita bagi habis lagi, bagi nilai ini lagi dengan menggunakan negatif 10. Maka negatif 200 Q dibagi dengan negatif 10 itu hasilnya 20 Q. Karena kenapa di sini positif? Dikarenakan negatif bertemu negatif hasilnya positif. Sedangkan P ini kita dapat dari
Negatif 10P dibagi dengan negatif 10 hasilnya kan 1. Dikarenakan 1 tidak bisa ditulis, kita menggunakan huruf P, dimana P ini menandakan nilai 1. Sedangkan 1600 ini kita dapat dari 16.000 dibagi dengan negatif 10, maka hasilnya 1600. Jadi kita bagi habis lagi dengan menggunakan 20, nilai 20, dimana Q itu dia sama dengan P per 20 dikurangi dengan 80. P ini kita dapat dari 20Q dibagi dengan 20, hasilnya 1, maka 1 kita tidak bisa tulis, kita menggunakan huruf Q seperti yang di atas saja. Terus P kita turunkan, sedangkan dapat 20 ini kita juga turunkan karena kita membagi. Sedangkan dapat 80 ini kita dapat dari 1600 dibagi dengan 20. Maka nilai QS, rumus dari QS itu negatif A tambah B PS. Maka nilai QS sama dengan negatif 80 ditambah 1/20 PS. Jika Q sama dengan 0, maka QS sama dengan negatif 80 tambah 1/20 PS. Atau 0 sama dengan negatif 80 ditambah dengan 1/20 PS. Jadi hasilnya yaitu 20 sama dengan 1/20 ditambah 1/20 PS. PS itu dia sama dengan 80 dikali dengan 20. Maka hasilnya PS sama dengan 1600 atau 0,1600. 1600 ini didapat dari 80 dikali dengan 20, maka hasilnya 1600. Jadi kurva yang saya gambarkan ialah ini. Titik dari negatif 80 itu di bagian Q, sedangkan titik 1600 itu di bagian P. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan keseimbangan pasar yang saya dapatkan. Maka QS sama dengan QD itu rumusnya. Jadi negatif 80 ditambah 1/20 P dia sama dengan 120 dikurangi dengan 1/20. Dapat 120 itu didapat dari negatif 80 ditambah 1/20, maka hasilnya 120. Jadi 1/20 P ditambah 1/20 P dia sama dengan 120 ditambah dengan 80. 120 ini kita turunkan, 80 ini kita pindahkan ruas dari negatif ke positif. Di sini penyebutnya itu sudah sama, maka P per 20 ditambah P per 20 dia sama dengan 200. 200 didapat dari 120 ditambah dengan 80, maka hasilnya 200. P itu dia per 10 sama dengan 200. Dapat 10 itu didapat dari 20 dikurangi dengan 10, maka hasilnya itu 10. P sama dengan 200 dikali 10, maka hasilnya itu P sama dengan 2000. Terus QD sama dengan 120 dikali P per 20, maka hasilnya QD itu 120 dikali dengan 2000 dibagi dengan 20. Maka kita bagikan kita bagi 20Q dibagi dengan 20, yaitu hasilnya yaitu 100. Maka 120 dikurangi dengan 100, hasil dari QD itu sama dengan 20. 20 itu didapat dari 120 dikurangi dengan 100. Maka titik jumlah barang yang diminta dan ditawarkan ketika harga barang 2000. Ini adalah kurva keseimbangan pasarnya yang saya gambarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggambaran kurva saya.
maka nilai Q itu dia 120, dengan del 0. Ini titiknya berada di Q. Ini positif ya teman-teman. 0,2 kurangi 4000, ini titik P nya. Sedangkan titik dari negatifnya Q itu negatif 80, dan dari titik P yaitu 0,1600. Maka QSD sama dengan negatif 80 tambah P per 20 dan 120 kurang P per 20. Ini saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf, dan saya minta berterima kasih. Itu saja dari saya, sekian.